nanya blok migas mana bakal dikembangin pemerintah buat target lifting. Sebenarnya baru banyak, tadi ada 60 blok sampai 2030. Di timurnya dibanyakin, yang sumur-sumur kosong itu bakal direaktivasi lagi. Ada kemitraan juga bareng UMKM, BUMD itu bakal jalan. Proyek-proyek yang strategis kayak Abadi Masela, Tangguh itu bakal dikerjain. Jadi itu sih Pak Juno ya. Semoga menjawab ya. Ini pertanyaan yang soal Pertamina geothermal sama brand gitu ya. Ini bakal positif apa enggak? Harusnya sih positif ya teman-teman ya buat ke geothermal. Karena ya itu, ini funding cost-nya murah banget, cuma 2%. Yang finance juga adalah private gitu ya. Jadi artinya ya free free funding cost lah ya buat mereka. Bunganya sangat murah sih. Jadi ini buat kayak Pertamina geothermal sama brand itu bakal bagus. Apalagi, cuman kan kita belum tahu ya. Maksudnya ini kan government project, ini kan di Danantara. Apakah bakal masuk ke Pertamina Geothermal atau ke brand? Kita nggak tahu. Apakah mereka bakal invest ke akuisisi yang udah ada yang baru? Nah itu, jadi ibaratnya ini nggak akan spesifik buat ke PGO atau ke brand gitu ya. Karena kita belum tahu nih, maksudnya bakal ke situ atau enggak gitu ya. Jadi, atau apakah mereka bakal bikin baru lagi atau akuisisi mereka masih kecil. Nah jadi itu sih. Cuman sentimen-sentimen yang buat ke energi baru ini, yang waste to energy yang kayaknya tuh lebih lebih nempel gitu ya sama si Patriot Bond ya. Jadi karena lebih cocok sih sebenarnya. Karena kalau misal saya yang kerjain geothermal gitu ya, funding cost-nya yang saya ambil misalnya dari luar negeri, misalnya nggak usah yang bunga-bunga 2%, itu kan masih jalan gitu. Karena IRR-nya masih belasan persen nih. Cuma kalau waste to energy, mau pinjem yang dari bank pun udah susah gitu ya. Karena IRR cuma 6, banknya bunganya 8 gitu ya, nggak nutup. Nah, jadi lebih cocoknya sih lebih ke waste to energy ya. Karena secara IRR-nya masih lumayan rendah sih ya. Capex-nya lumayan gede soalnya dibikinnya. Oh, ini sedikit gambaran nih perbandingan valuasi antara Toba dan juga Oasa ya. Nah, ini kan dua-duanya masih negatif ya, karena ya itu secara bisnis wise ini di fase yang sebenarnya mereka masih ngeraba-raba gitu ya, bikin bisnis waste to energy kayak gimana. Cuman once nanti itu misalnya udah jalan, funding cost-nya bakal muncul, bunga 2% yang bakal jalan. Ini kalau kayak Toba tuh EBITDA-nya 50% tuh bisa dari yang sampah sih ya. Nah, itu bisa bisa bagus sebenarnya buat ke Tobanya. So itu teman-teman mungkin gini ya, cara kalau ngeliatin yang kayak bisnis energi baru nih agak agak toughnya gini. Karena kalau kita ngeliatin bisnis yang current sama yang historical, pasti nggak terlalu bagus gitu. Kita bakal again sebenarnya. Karena negatif gitu ya. Nah, cuman kalau kita ke misalnya mereka udah ada dapat yang tadi tuh misalnya funding cost, ke depannya ada tax incentive dan lain-lain. Nah, ini IRR nih pelan-pelan nih bakal naik gitu ya. Mandatory misalnya jualannya PLN bakal ambil gitu ya, cost per KWH-nya segini. Nah, itu bakal 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 pelan-pelan bakal makin bagus gitu ya. Emang panjang sih. Saya tuh bahkan ngeliatnya kalau di global-global itu yang positif trennya tuh bakal panjang sih. At least tuh kayak harga-harga atau energi baru kayak gini bisa sama kayak fossil fuel. Itu at least 2030 ke atas ya teman-teman ya. Jadi masih panjang banget ceritanya. Jadi ini ya,